Ibu Salihah yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah di bulan yang sangat mulia ya, di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ketika kita menjalaninya penuh dengan memaknai Ramadan ini, bahwa insya Allah setiap detiknya ya begitu berharga di bulan Ramadan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak menjaga ya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita awali dengan waktu yang penuh berkah sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Kita juga sudah berdoa kemarin ya, ketika Ramadan datang itu dengan doa yang mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua ya. Di antaranya kemarin kita sudah berdoa ketika ada hilal itu ya, Allahumma ya Allah ahillahu, ya Allah berikanlah ya. Ahillah itu adalah di sini kita memohon ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah ya, bahwa ya Allah tampakkanlah bulan kepada kami dengan keberkahan, keimanan, keselamatan, keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Nah di sini kita sudah berdoa, kemudian mudah-mudahan banyak al-yumni ya, keberuntungan, keberkahan, al-iman ya, bahwa bukan hanya sekedar pergantian kalender tetapi bertambah keimanan. Kemudian wassalamah ya, diberikan keselamatan lahir dan batin. Wal Islam, diberikan ketaatan yang sempurna. Nah dengan seperti itu ya doa yang setiap bulan kita baca, bukan hanya Ramadan saja. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Nah mudah-mudahan di hari ada yang hari kedua ya, yang pertama kita berdoa untuk mengkaji ya di awal subuhnya ini dengan doa yang seperti biasa kita baca, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini di sini ada beberapa kajian ya, yaitu yang sifatnya fikih ya, fikih. Mari kita mulai fikih untuk khusus mungkin ya di bulan Ramadan ini. Di antaranya hal-hal yang mungkin supaya kita lebih yakin ya, di antaranya yaitu sebentar ini sudah terlihat ya. Sudah ya. Nah baiklah, kita akan mengkaji beberapa fikih ya yang terkait khusus dulu untuk Ramadan. Nah di sini di buku fikih perempuan kontemporer itu sebetulnya banyak yang harus dikaji, tetapi mungkin karena ini Ramadan, di sini kita fokus dulu pada ini apakah sholat tarawih ya, bab 7. Misalkan sholat tarawih itu untuk perempuan lebih baiknya di masjid atau di rumah gitu ya. Banyak kajian-kajian yang dibahas ya dalam fikih perempuan, diantaranya di bulan Ramadan ini ya. Nah mungkin karena ini global, sebelumnya dilihat dulu misalnya yang penting untuk dikaji hari ini tadi tentang itu misalnya, terus kemudian kita lihat. Nah ada beberapa topik ya, baik yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah di sini ada topik-topik yang mungkin cocok dibahas kalau di bulan Ramadan ini. Di sini ada topik perempuan dan ibadah. Yang pertama yang dibahas itu apa hukumnya memperdengarkan bacaan Quran di hadapan laki-laki. Kemudian minum pil penunda haid ya saat haji atau umroh seperti apa. Kemudian bolehkah perempuan haid melakukan tawaf. Kemudian ada darah menjelang melahirkan, apakah masuk nifas atau bukan. Perempuan pergi haji tanpa mahram seperti apa.
Nah, dicium suami saat saum Ramadan seperti apa? Sholat tarawih perempuan di masjid atau di rumah. Nah ya, apakah lebih utamanya di rumah atau di masjid ya? Kemudian ada i'tikaf bagi perempuan. Kemudian berwudu di tempat terbuka tanpa membasuh telinga. Berwudu dengan tetap pakai sepatu. Memakai cadar serta menampakkan tapak tangan ya, dan punggung tangan ketika sholat. Perempuan berhitan gimana? Kemudian ziarah kubur bagi perempuan. Apakah keputihan bisa membatalkan wudhu dan sholat? Ini tentang perempuan hamil dan menyusui harus qadha atau fidyah. Kemudian tentang menunda qadha saum. Mengqadha saum haruskah seizin suami? Perempuan sholat Jumat apakah masih wajib sholat zuhur? Ini ada pertanyaan spesial, apakah perempuan dianjurkan juga untuk mandi Jumat? Bolehkah perempuan haid, nifas atau junub membaca serta menyentuh Quran? Perempuan haid berdiam di masjid hukumnya gimana? Kemudian perempuan dan rumah tangga ya, ada menceraikan istri yang sedang hamil melalui SMS, cerai ketika marah dan bagaimana rujuknya, hukum KB dengan cara azal dan lain sebagainya. Nah, kemudian di lingkup sosial juga ada ya, menari atau senam di depan umum gimana, bernyanyi di hadapan laki-laki yang bukan mahram, berobat kepada terapis atau dokter laki-laki, hukum arisan, terlarang ucapan salam laki-laki kepada perempuan, terlarangkah gitu ya, berboncengan motor dengan laki-laki yang bukan mahram, menjenguk lawan jenis yang sakit, memajang foto profil di medsos dan lain sebagainya. Kemudian ada perempuan dan perhiasan. Nah, mungkin yang terkait hari ini kita akan langsung saja bab 7 ya, tentang bagaimana apakah perempuan itu lebih baik tarawihnya itu di rumah atau tarawihnya itu di masjid gitu ya. Nah, kita langsung saja ya supaya cepat. Udah jam 5:47. Nah, di dalam fikih kontemporer ini tentu saja ya, yang dikedepankan itu tidak terlalu tafrid dan tidak terlalu ifrat, tetapi ini adalah pandangan dari berbagai sudut pandang ya. Nah, tergantung kita nanti mengambilnya mau yang mana. Nah, ini yang terkait saum dulu. Yang terkait saum itu tadi ya, yaitu ini nih. Nah, sholat tarawih ya. Sholat tarawih perempuan di masjid atau di rumah. Nah, ini mana yang lebih baik dilakukan perempuan, ikut sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih sendiri di rumah? Nah, di sini sudah dijawab ya oleh penulis, bahwa oleh Syekh, beliau menyampaikan bahwa hadis dari Ibnu Umar ya, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u, janganlah kalian melarang ima Allah, hamba-hamba Allah yang perempuan, masajidalah, terhadap masjid-masjid Allah. Kemudian ya, ini salah satu hadis globalnya seperti ini ya, bahwa menurut Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajidalah, bahwa jangan kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan terhadap masjid-masjid Allah. Dalam hadis lain juga Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwa wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik bagi perempuan adalah yang paling belakang dan yang terburuk adalah yang paling depan. Nah, kedua hadis ini menunjukkan bahwa perempuan boleh ya sholat di masjid asalkan tetap menjaga adab-adab Islam. Namun memang lebih utama dilakukan di rumah. Hal ini berlaku ya, baik sholat wajib, sholat sunnah. Ini berdasarkan pada hadis berikut. Nah, ini sholatul mar'ah, bahwa sholat perempuan fi baitiha, di rumahnya, afdal, lebih utama, min sholatiha, daripada sholatnya fi hujratiha, di kamar rumahnya, wa sholatuha fi makhdaiha, dan sholat perempuan di ruang kecil afdal, lebih afdal baginya fi sholatiha, baginya daripada fi baitiha, di ruangan lain di rumahnya. Jadi sholat perempuan di rumahnya itu lebih utama daripada
sholatnya di kamar rumahnya, dan sholat seorang perempuan di rumah ada ruang kecil ya, ada khusus makhda, ada ruang kecil khusus untuknya, itu lebih utama min sholatiha fi baitiha daripada di ruangan lain di rumahnya. Nah, kemudian para ulama antara lain Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah, bahwa beliau menyampaikan fa ammal mar'ah, adapun perempuan, fa baituha khair, sholat di rumahnya itu lebih baik, fa in ihtajat lis shalah fis suq, jadi lebih baik baginya. Namun jika ada keperluan, misalnya fa in ihtajat, jika ada keperluan lis shalah, di sholat ya, misalnya di masjid fisuk, di pasar, wa kana hunaka satrun, serta ada penutup, wa sutrah, dan sutrah di sana, falamani amin zalik, insyaallah ini tidak terlarang insyaallah. Nah, namun jika sedang berada di Mekah, ya sedang berumroh atau sedang haji, ya tentu saja ya sholat di Masjidil Haram lebih utama dibandingkan di rumahnya. Misalnya ini Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa ma limra'atin afdal min sholatiha fi baitiha ila fil Masjidil Haram, tidak ada yang lebih utama bagi sholat perempuan dibandingkan di rumahnya kecuali di Masjidil Haram. Nah, diantaranya seperti itu, tentang apakah perempuan lebih utama ya tarawihnya di masjid atau di rumah. Nah, tetapi kalau misalnya kejadiannya itu misalnya di rumah itu dia itu cuma mengurangi kekhusyuan ya, misalnya ayat-ayat yang dibaca sendirinya juga cuma kul ya misalnya, tetapi di masjid misalnya lebih terjaga misalnya kekhusyuan, kemudian imamnya juga bacaannya bagus ya, misalnya panjang-panjang, misalnya lebih kondusif untuk kekhusyuan dia. Nah, ini tapi ini juga boleh, tetapi al aslunya, pada asalnya perempuan itu memang lebih utama di rumahnya sendiri. Tetapi kan setiap orang kondisi beda-beda, misalnya ada yang misalnya dengan kondisi di rumah yang tidak kondusif, kemudian dia sulit untuk khusyuk, kemudian dengan bacaan yang sangat terbatas, misalnya lebih kondusifnya dia sholatnya di masjid, nah itu juga tidak apa-apa misalnya ya. Nah, kemudian di fikih perempuan di buku ini ada terkait lagi masih tentang Ramadan ya, di antaranya adalah itikaf bagi perempuan. Apakah itikaf merupakan sunnah bagi perempuan? Nah, di sini ya, bahwa itikaf perempuan di masjid ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah sunnah untuk laki-laki, hanya saja bagi perempuan terikat dengan syarat. Nah, diantaranya dari Siti Aisyah ya, bahwa anna Nabiya sallallahu ya kana ya'takiful asy'arul awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah tsumma i'takafa aswajuhu min ba'di. Anna Nabi sallallahu, bahwasanya Nabi sallallahu ya'takifu ya beriktikaf al asy'arul awakhir di 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai ya diwafatkan Allah, summa i'takafa, kemudian i'takafa aswaju, istri-istrinya yang berintikaf mimba dihi, setelah itu. Nah, di sini Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari hadis bahwa wa fihi dalilun, dalam hadis ini terdapat dalil ala zawaji i'tikafin nisa, dibolehkan i'tikaf bagi perempuan, aidon juga wala syakka, tidak ragu, anna zalika muqayyad bi isni awliyaihinna, bahwa kebolehan itu terikat dengan syarat izin dari walinya. Bidzalika ya, bidzalika wa amnil fitnah wal khalwah ma'arijal. Juga ya, selain ketika perempuan boleh itu terkait dengan izin wali, juga syaratnya aman dari fitnah ya. Kemudian wal khalwah ma'arijal, aman dari berdua-duaan dengan laki-laki, li adillatil kasirah, karena banyak dalil fi dzalika yang menunjukkan hal itu, wal qaidah, dan kaidah fikihnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih,
menolak kerusakan lebih utama dibanding mengambil manfaat. Misalnya memang banyak manfaat, tetapi misalnya ya ketika ada malah ada fitnah, kemudian malah ada kesempatan khalwah dan lain sebagainya, maka dalam kesimpulannya intinya boleh dengan terikat, ada izin, kemudian aman dari fitnah ya, kemudian tidak ada kesempatan untuk berkhalwat, maka itu boleh. Tetapi kalau misalnya seandainya malah menjadikan ada fitnah dan sebagainya, maka kawaidnya itu bahwa darul mafasid, bahwa menolak kerusakan dibandingkan manfaatnya yang ada tetapi madorotnya lebih utama, maka darul mafasid, menolak kerusakan, muqaddamun, lebih diutamakan ala jalbil masalih dibandingkan mengambil manfaat. Nah, jadi perempuan itikaf di masjid yang memungkinkan dan kondusif ya. Nah, boleh itu mah. Syekh Wahbah Suhaili rahimahullah menyampaikan bahwa wa idza, dan apabila itikafal mar'ah, seorang perempuan itikaf ya, fil masjid, di masjid, istahabba, dianjurkan, antastura bisyai'in, jadi menutup dengan sesuatu. Li'anna azwajan nabi lama aradna i'tikaf amarahunna bi abaniyatihinna, karena ini ya, jadi jika perempuan i'tikaf di masjid dianjurkan membuat penutup ya dengan sesuatu, karena para istri Nabi juga ketika hendak i'tikaf, Nabi memerintahkan mereka untuk menjaga diri, kemudian mendirikan kemah di masjid. Walaupun masjid sudah tertutup, tetapi istri Nabi itu mereka bi abniyatihinna fadarabna fil masjid wa inal masjid yahduru rijal wa khairul lahum walin nisa ala yarawnahunna wala yarawnahum. Nah, jadi istri Nabi ya, Nabi mencontohkan, menyuruh untuk mendirikan kemah di masjid ya, karena masjid itu kan dihadiri oleh laki-laki, dan ini lebih baik bagi mereka kaum laki-laki dan bagi perempuan, sehingga kaum laki-laki tidak melihat mereka dan sebaliknya perempuan tidak melihat. Jadi walaupun di dalam masjid, Nabi mendirikan kemah-kemah. Nah, jadi ada beberapa rambu ya untuk perempuan yang mau itikaf. Pertama, izin kepada suami atau wali ya bagi yang masih gadis. Kedua, kondisi masjid kondusif ya untuk perempuan bermalam di masjid, aman dari fitnah, aman dari pandangan laki-laki ya, aman dari fitnah, aman dari pandangan laki-laki atau dalam berkhalwat ya, bersepi-sepi, dan aman dari ikhtilat, campur baur. Nah, ini diantaranya yang terkait buku ini ya, terkait di bulan saum, diantaranya itu. Kemudian ada lagi salah satu terkait fikih kontemporer di sini di bulan saum ya, di bab ke-6. Nah, ini juga masih tentang fikih perempuan di bulan Ramadan ya, diantaranya. Nah, bagaimana cenah suami mencium ya saat saum Ramadan. Ini satu lagi karena masih ada waktu ya. Bagaimana suami mencium istri ketika saum Ramadan? Apakah batal ya saum Ramadan ketika istri dicium oleh suami? Nah, di sini sebelum dibahas dari sisi dalil, beliau menyampaikan secara global apa yang disampaikan oleh Syed Said Sabiq ya, bahwa qala Ibnul Munzir rakhasa fil qublah Umar wa Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Aisyah wa Atha wa Sya'i wal Hasan wa Ahmad wa Ishaq wa mazhab al-Ahnaf wa Syafi'i annaha tukrahu ala man harrakat syahwatuhu wala tukrahu li ghairi walakinnal aula kuha wala farqa baina syekh wa syab wa dzalika li'tibar bi tahriki syahwah. Langsung saja ke sini lah ya. Jadi Ibnu Munzir berkata, cenaya Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Siti Aisyah atau Asy-Sya'bi, Ahmad, Ishaq, mereka memberikan rukhsah, keringanan dalam hal mencium istri. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, nah Imam Hanafi dan Syafi'i, mencium itu makruh jika melahirkan syahwat, dan tidak makruh jika tidak bersyahwat, tetapi lebih utama meninggalkannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara anak muda, orang tua,
hal yang menjadi pelajaran adalah nanti takut munculnya syahwat ya, dan itu kekhawatiran terjadi inzal. Oleh karena itu syahwat yang muncul baik anak muda ataupun orang tua yang masih punya kekuatan adalah makruh. Namun jika tidak menimbulkan syahwat, misalnya baik udah tua ataupun anak muda yang lemah ya, tidak makruh. Dan lebih utama adalah meninggalkan, sama saja baik mencium pipi, mulut atau lainnya. Begitu juga mubasyarah bercumbu dengan tangan atau berpelukan, hukumnya sama dengan mencium. Nah, jika dilihat berdasarkan dalil-dalil yang ada dari berbagai pendapat ya, akan kita dapati bahwa mencium adalah mubah bagi orang yang saum. Ini kalau dilihat dari dalil umum, tapi tadi kan sudah disampaikan di sana, jadi takut ada syahwat maka lebih baik meninggalkan. Kesimpulan akhirnya seperti itu. Tetapi kalau dilihat dari dalil-dalil ya, bahwa di sini mubah ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Hal ini ditunjukkan langsung oleh perilaku Rasulullah terhadap istrinya, begitu juga perilaku para sahabat terhadap istri mereka, antara lain Umar misalnya pernah melakukan, Ibnu Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan fatwa Ibnu Abbas bahkan mereka melakukan lebih daripada sekedar seperti itu ya. Nah, nanti misalnya diantaranya alasan pihak yang memakruhkan biasanya adalah karena adanya zari'ah ya, preventif atau mencegah perbuatan yang muglah agar tidak jatuh pada perbuatan yang haram. Nah, di sini dilihat ya, dari sisi dalil pihak yang memubahkan lebih rajih, lebih kuat. Nah, diantaranya bahwa bukti Rasulullah SAW ya, Rasul dan Aisyah, Rasulullah adalah laki-laki yang paling mampu menahan hawa nafsu misalnya. Nah, diantaranya kana yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaimah. Rasulullah yuqabbiluni, menciumku, wa huwa shaim, dan beliau dalam keadaan saum, wa ana shaimah, dan aku pun dalam keadaan saum. Tapi kan Rasulullah orang yang paling mampu menjaga syahwatnya gitu ya. Dalam hadis yang lain juga kana yubashiru wa huwa shaim. Rasulullah bermubasyarah padahal beliau saum, tsumma yaj'alu bainahu wa baina thawban yakni al-faraj. Kemudian ia membuat tabir dengan kain antara dirinya dan kemaluan Siti Aisyah. Nah, tentang hadis ini Syekh Nasiruddin Al-Albani menyampaikan bahwa di sini wahadza sanad jayyid rijaluhu kulluhum thiqah, bahwa sanad tadi hadisnya adalah jayyid, bagus gitu ya. Semua periwayatnya juga terpercaya dan dipakai oleh Imam Muslim. Seandainya Tolhah, salah seorang perawi, tidak mendapatkan kritikan, aku akan mengatakan bahwa hadis ini sanadnya sahih. Namun sebagian ulama ada yang membicarakannya. Ibnu Hajar berkata dalam At-Taqrib, ia jujur tetapi melakukan kesalahan. Selanjutnya ada faedah penting dari hadis ini, yaitu tafsir tentang mubasyarah atau bercumbu ya, yakni menyentuh perempuan. Selain kemuliaannya, pemaknaan ini mendukung tafsir yang telah dikutip oleh Qori, walaupun ia dalam mengutipnya dalam bentuk tamrid ya, dikatakan. Oleh sebab itu hadis ini bisa dijadikan sebagai hujah ya, tidak ada dalil syariat yang menentang. Bahkan aku, kata Syekh Al-Albani, telah menemukan perilaku para generasi salaf ya yang memperkuat kebolehan, antara lain hadis dari Siti Aisyah ya yang ia tafsirkan sendiri. Kemudian At-Tahawi yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih. Aku bertanya kepada Aisyah, apa yang haram bagiku terhadap istriku saat aku sedang saum? Ia menjawab kemaluannya. Nah, di sini ya, jadi intinya bahwa bab mubasyarah, bercumbu ya orang yang saum, dari perkataan Siti Aisyah haram bagi suaminya kemaluannya. Nah, di sini diantaranya seperti itu. Kemudian ada juga riwayat Umar gitu ya, riwayat Umar bahwa an Umar bin Khattab, hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhinya, qala hasyashtu yauman, pada suatu hari, kata Umar, bangkitlah syahwatku ya, faqabbaltu, kemudian aku mencium istriku, wa ana shaim, dan aku sedang saum. Fa'ataitu Nabi sallallahu, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu. Faqultu sana'tul yaum amron aziman faqabbaltu wa ana shaim. Hari bahwa Rasulullah dia menyatakan kepada Rasulullah, hari ini aku telah melakukan hal yang besar, aku mencium istri padahal aku sedang saum. Faqala Rasulullah kemudian Rasul bersabda, aro'aita lau tamadta bima'in wa anta shaim? Qultu la ba'sa bidzalika. Faqala Rasulullah fafima
bahwa jadi intinya begini ya, bahwa suatu hari bangkit syahwat ya dari Umar, kemudian mencium istrinya, kemudian pada dia sedang saum, kemudian datang kepada Rasulullah. Dia menyatakan bahwa hari ini aku sudah melakukan hal yang besar, aku mencium istri padahal sedang saum. Rasulullah bersabda, apa pendapatmu jika kamu berkumur-kumur dengan air padahal kamu sedang saum? Aku Umar menjawab, tidak mengapa. Maka kemudian Rasul bersabda, lantas mengapa masih ditanyakan? Jadi intinya boleh ya di sini dari hadis ini bahwa mencium istri ketika saum. Nah kemudian dilihat juga Sa'ad bin Abi Waqqas ya, seorang sahabat yang mubasyiruna bil jannah, dijamin masuk surga ya oleh Rasulullah, tokoh utama perang Qadisiyah melawan Persia. Namun demikian itu semua tidak membuatnya malu untuk tetap romantis dengan istrinya walaupun sedang saum, tidak menghalanginya untuk mubasyarah dengan istrinya. Bahwa wa min tariqi, dari jalan yang sahih ya, an Sa'ad bin Abi Waqqas annahu su'ila, bahwasanya ia ditanya, atuqabbilu wa anta shaim, qala na'am wa aqbadu ala mata'iha, apakah kamu mencium istri ketika sedang saum? Sa'ad menjawab, ya, bahkan aku menggenggam, kemaluannya hanya menggenggam saja gitu ya ini, jadi tidak ada hal yang lebih dari itu. Nah kemudian Ibnu Mas'ud juga sama, ia adalah qori Al-Quran ya, dan menjadi manusia pertama yang berani membaca Quran di depan Ka'bah ketika masa-masa awal Islam. Jadi orang yang sangat luar biasa. An Amr bin Syurjil, inna ibna Mas'ud kana yubashiru imratahu nisfan nahar wa huwa shaim. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud pernah membasyarah dengan istrinya pada tengah siang padahal ia sedang saum. Nah, jadi semua asar riwayat di atas baik dari Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud semuanya sahih. Oleh sebab itu ya misalnya bersenang-senang istri ketika saum boleh, namun bagi orang yang tidak mampu meredam hawa nafsu lebih baik ditinggalkan. Kita juga tidak dibenarkan mengingkari pendapat yang memakruhkan ya mencium istri atau lebih dari itu, karena para ulama yang memakruhkan itu adalah juga para imam agama yang dikenal keilmuannya. Misalnya Syed Said Sabik sebelumnya yang membahas. Kemudian ada pendapat Ibnu Abdullah bin Abbas, ia adalah maha guru ya, tafsir Ibnu Abbas, bahwa ia dijuluki hibrul ummah, tinta dari umat ini, namun memiliki pandangan yang amat moderat dalam hal ini. Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah meriwayatkan bahwa an Sa'd bin Jubair anna rajulan qala li Ibnu Abbas, inni tazawwajtu ibnata ammi Jamilah, maka fabana bi fi Ramadan fahalli bi abi anta wa ummi ilayya. Nah, bahwa intinya begini aja langsung saja ya. Dari Sa'ad bin Jubair, ada seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, aku menikahi seorang putri anak pamanku. Ia adalah cantik ya, aku membawanya pada bulan Ramadan. Jadi pas nikahnya pas Ramadan ya. Bolehkah bagiku menciumnya? Ibnu Abbas menjawab, apakah kamu bisa menawan hawa nafsu ya? Ia menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, ciumlah. Laki-laki itu bertanya lagi, bolehkah aku bercumbu dengannya? Ibnu Abbas bertanya, bisakah kamu meredam nafsumu? Laki-laki menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, bercumbulah. Laki-laki itu bertanya lagi, bolehkah tanganku memegang kemaluannya? Ibnu Abbas bertanya, bisakah kamu meredam nafsumu? Laki-laki itu menjawab, ya. Ibnu Abbas berkata, peganglah, ini adalah jalur hadis paling sahih dari Ibnu Abbas. Nah, jadi ada juga ya komentar dari Syekh Muhammad Al-Albani, ia menguatkan riwayat tersebut. Baginya kebolehan mencium bahkan mubasyarah dengan istri adalah pendapat yang lebih kuat, walaupun sebaiknya dihindari bagi yang tidak mampu meredam hawa nafsu. Nah, di sini ya kesimpulannya bahwa asar semua perbuatan sahabat, tabi'in, Ibnu Mas'ud tadi sudah dikedepankan ya, bahwa dengan redaksi seperti ini tadi sudah dirinci ya, bahwa tadi intinya riwayat-riwayat itu sahih menunjukkan bahwa qabbalan nisa ya, mencium perempuan adalah mubah. Bahkan ada yang melakukan lebih tadi, asalkan tidak sampai berjima ya. Itulah yang dilakukan para sahabat Rasulullah, padahal mereka merupakan generasi yang paling tahu tentang Islam dan yang paling bisa menahan diri, wallahu alam. Nah, tetapi dari penulis disimpulkan tadi intinya ya, bahwa sebetulnya boleh, tetapi jika apalagi tidak bisa meredam hawa nafsu lebih baik ditinggalkan. Ini karena ini fikih ya, harus kita bahas yang sesungguhnya. Mudah-mudahan
pengetahuan kita tentang fikih juga ya bisa lebih bertambah lagi gitu ya, karena ini juga ilmu-ilmu yang harus kita gali. Nanti apakah yang kita lihat pendapat yang terkuat atau yang siapa yang terpenting, kita sudah mengkajinya dari berbagai jalur sanad-sanadnya. Nah ini tergantung sekarang kita seperti apa sikapnya. Kalau saya secara pribadi mungkin ya ini intinya boleh kalau seseorang mampu menahan hawa nafsunya, tetapi lebih baik ditinggalkan gitu ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah mungkin untuk hari ini hanya 3 topik saja ya tentang fikih perempuan ketika saum tadi. Tentang yang pertama pembahasan tentang apakah lebih utama di masjid atau di rumah untuk tarawih perempuan ya. Tadi sudah dipaparkan. Kemudian yang kedua iktikaf ya. Nah seperti apa syarat-syaratnya ya untuk perempuan. Kemudian yang ketiga ini tentang hukum ya, apakah suami mencium istri ketika saum itu hukumnya seperti apa. Saya kembalikan saja ya tadi, maksudnya mana dalil-dalil sahih atau pendapat-pendapat yang rajih ya, yang paling kuat yang bisa diambil oleh ibu-ibu semuanya. Nah terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Mohon maaf ya untuk hari pertama belum ada format yang diitukan ya. Yang ada saja tentang fikhun nisa ya, fikih perempuan, dengan sebetulnya sangat banyak sekali yang harus dikaji di fikih perempuan. Mudah-mudahan kita semakin fakih ya, semakin faham. Mayuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak terhadap seseorang akan difakihkan, difahamkan terhadap agama. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang terpilih yang Allah pilih ya untuk difakihkan terhadap agama, sehingga untuk diberikan jalan-jalan yang mudah untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan oleh guru kita, pelajaran tentang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang dilakukan oleh kita sebagai perempuan. Mudah-mudahan sebagai ummahatul mukminah, mudah-mudahan kita semua dapat menggunakan, memahami apa yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita, menjadi perempuan-perempuan yang taat dalam pelaksanaan ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah untuk penutup ini kita membaca istighfar. Mohon maaf saya dalam membawakan acara banyak kekurangan, kehilapan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.